Tentara Israel terus melancarkan serangan brutal ke lokasi hingga ke kamp pengungsian, mengakibatkan ratusan korban tewas. Apakah serangan biadab Israel ini akan terhenti menjelang Hari Raya Idul Adha nanti? Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, Palestina, sudah ada Fikri Rofil Haq, relawan kemanusiaan Mercy di sana. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana kondisi terkini yang dapat Anda sampaikan dari sana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mbak Indi dan juga Mbak Andi Kemala. Memang kondisi di Jalur Gaza masih terus dibombardir, walaupun memang intensitas serangan kalau kita bisa baca sedikit menurun, walaupun ada beberapa serangan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap masyarakat yang ada di Jalur Gaza. Salah seorang tenaga medis bernama Muhammad Azam, ya, beliau adalah tenaga medis yang bertugas di Jalur Gaza. Keluarganya menjadi korban akibat pemboman Israel yang ada di kota Al-Zaitun yang ada di Gaza City, sehingga menyebabkan 4 anggota keluarganya meninggal dan 4 lainnya mengalami luka-luka, dan 2 anak-anak masih di bawah puing reruntuhan yang masih belum ditemukan dan masih terus menjalani evakuasi atau masih dicari oleh tim evakuasi yang ada di Jalur Gaza. Dan memang seperti itulah kondisi di Jalur Gaza. Israel bukan hanya menargetkan tenaga medis, namun keluarganya pun ditarget, dan juga bukan hanya para jurnalis, namun keluarga mereka juga ikut menjadi target sasaran Zionis Israel. Dan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan hari ini sudah memasuki hari ke-251 agresi militer Zionis Israel. Setidaknya dalam 24 jam terakhir ada 3 pembantaian yang ada di kota Rafah dan juga di kota-kota lainnya, seperti juga di kamp pengungsian yang ada di kota Al-Burj yang ada di Gaza Tengah, sehingga mengakibatkan banyak korban luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Martil Aqsa ataupun Syuhada Al-Aqsa yang ada di kota Deir Balah, sehingga dalam 24 jam terakhir ada 38 warga yang syahid dan juga 100 lainnya mengalami luka-luka akibat pengeboman Zionis Israel, sehingga total korban saat ini menyentuh angka 37.200 lebih, dan korban luka-luka menyentuh angka 84.930 lebih. Dan saat ini sejumlah warga yang baru dibebaskan dari yang ditahan atau disandra oleh pihak Zionis Israel, yang informasi yang kami dapatkan ada 70 warga yang dibebaskan di kota Bet Lahia yang ada di Jalur Gaza bagian utara, masih menjalani perawatan intens di Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara karena kondisinya yang sangat buruk. Mereka masih banyak mengalami trauma dan juga banyak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka, sehingga para medis masih terus merawat korban-korban akibat penculikan ataupun disandra oleh pihak Zionis Israel. Dan sebenarnya masih banyak juga warga yang masih belum dibebaskan. Bahkan bukan hanya warga sipil, tapi sejumlah jurnalis dan juga tenaga medis pun masih ada beberapa yang masih diculik atau belum dibebaskan sejak serangan darat yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, baik dari Gaza Utara sampai Gaza Selatan, sehingga saat ini kondisi mereka juga sangat mengenaskan. Banyak informasi-informasi yang didapatkan dari sandera yang dibebaskan bahwa banyak terjadi pemukulan, intinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap warga Palestina yang disandera oleh pihak Zionis Israel yang ada di penjara Israel. Dan saat ini juga memang bukan hanya di Jalur Gaza, di tepi barat ya, dikabarkan juga Israel melakukan penyerbuan atau pengeboman juga di salah satu rumah yang ada di kota Jenin, sehingga setidaknya 6-8 orang meninggal dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan memang pihak Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu bukan hanya saja membombardir atau melakukan kekerasan atau melakukan genosida di Jalur Gaza, namun mereka juga melakukan genosida ataupun melakukan pembantaian serta penangkapan massal yang ada di tepi barat. Data yang kami dapatkan lebih dari 7.000 atau 8.000 sejak 7 Oktober lalu ini warga 7.000 lebih warga diculik
dari rumah-rumah mereka ataupun dari jalan-jalan di jalan-jalan yang ada tepi barat, sehingga banyak warga Palestina yang saat ini ada di penjara dan kondisinya sangat buruk. Dan saat ini setelah mereka sudah melalui musim dingin, mereka hanya diberikan baju sehelai dan juga sehelai pada pasang baju dan juga celana. Saat ini juga sudah memasuki musim panas dan mereka dijemur di tengah-tengah, yang kita bisa lihat di media-media sosial bahwa mereka sangat-sangat menderita, dan ini perlu gencatan senjata sehingga nanti akan adanya pertukaran sandera antara sandera Israel yang ada di Hamas dan juga antara sandera Palestina yang di penjara Israel. Dan juga memang dapat kami kabarkan juga Israel juga mendapat perlawanan juga dari tentara Hizbullah yang ada di Lebanon. Setidaknya 100 rudal diluncurkan ke Israel, dan ada sejumlah wilayah yang terbakar di Israel. Ya, Fikri, ini kita tahu bahwa memang sejumlah negara sudah menyatakan pengakuannya terhadap Palestina, dan sejumlah negara ini juga terus mendesak pihak Israel untuk melakukan gencatan senjata. Sebenarnya dari desakan-desakan negara-negara lain tersebut ada atau tidak ini, Fikri, yang dirasakan langsung oleh masyarakat warga Gaza Palestina? Ya, tentunya masyarakat Palestina juga mengikuti berita-berita terkini, di mana memang saat ini sedang isu mengenai gencatan senjata. Dan kita tahu bahwa kelompok Hamas dan juga gerakan Hamas dan juga Jihad Islam ya, yang memang saat ini sedang bertempur di jalur Gaza, mempertahankan tanah air mereka juga sudah setuju mengenai proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Majelis PBB, yang sudah disahkan juga oleh beberapa negara, dan juga sudah didesak juga oleh Amerika Serikat, yaitu Antony Blinken. Dan Antony Blinken juga beliau mengatakan bahwa Israel juga memang sudah mengklaim mereka bahwa akan setuju. Namun sampai saat ini gencatan senjata juga belum terlaksana. Artinya saat ini kami juga masih terus mengikuti perkembangan, terutama di media Al Jazeera, bahwa perkembangan mengenai gencatan senjata masih terus dirapatkan atau dimusyawarahkan di mediasi oleh Qatar dan juga Mesir. Baik, terima kasih Fikri Rohil Haq langsung dari Gaza, Palestina. Kita berharap upaya gencatan senjata ini bisa segera terwujud sebelum Idul Adha berlangsung. Terima kasih, Assalamualaikum.